Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di hari Senin ya, tanggal 18 Juli 2022. Ini ada satu video lagi ya terkait kompilasi beda pandangan. Saya tulis di bagian ke-6 ya, karena memang agak panjang ini. Debat antara Saudara Samuel Sihaan yang mewakili Oneness dengan Frans Donal yang mewakili Unitarian. Mungkin kita saksikan ya dialog ini, karena akan memberikan pengayaan bagi kita bersama. Itu saja mungkin dari saya, nanti kita bisa saksikan. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih buat siapapun yang mau pay attention pada channel ini, pada kesempatan ini. Langsung saja, ya. Terima kasih juga kepada Gus Imron dari Geraha Mualaf, juga kepada Bang Samuel Sihaan ya. Kita bisa dialog, kita bisa menyampaikan argumen-argumen kita yang kita bahas. Temanya adalah apakah YHWH, Yod Hei Vav Hei adalah Yesus? Tentunya kita akan membicarakan berdasarkan Alkitab ya. Jadi iman Kristen di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman seorang Kristen yang sejati bukan timbul dari pendengaran akan konsili-konsili gereja, bukan timbul dari pendengaran akan pernyataan-pernyataan bapak-bapak gereja, bukan timbul dari perkataan-perkataan akan dosen-dosen, doktor-doktor, profesor-profesor teologi, bukan. Dan jelas bukan dari perkataan mulutnya seorang Frans Donal yang gombal amoh ini ya. Tetapi Kristen yang sejati, imannya harus timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Seperti di Roma 10 ayat 17. Sehingga semua iman yang timbul bukan dari pendengaran akan firman Kristus, maka itu iman yang tidak alkitabiah. Kita berbicara tentang kebenaran, standarnya adalah Alkitab atau firman yang ada tertulis di Alkitab. Dengan segala hormat, saya mengutip dalam Amsal 30 ayat 6, ada firman Allah mengatakan, ketika kita berbicara kebenaran, Amsal 30 ayat 6, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Kalau di dalam perjanjian baru ada di 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang ada tertulis. Ya. Jadi sesuai dengan tema kita, apakah YHWH atau apakah Yehova atau Yahweh atau Yehuwa adalah Yesus Kristus? Saya jawab dengan tegas dan terang benderang. Bukan. YHWH, Yod Hei Vav Hei adalah Allahnya Yesus Kristus. YHWH adalah Bapanya Yesus Kristus. YHWH lah yang di dalam Injil Yohanes 20 ayat 17. Yesus Kristus berkata, Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Nah, sebagai awal saya ingin mengutip di dalam surat Mika ya, kitab Mika pasal yang kelima ayat 1 sampai 3. Di situ ada tertulis. Ini nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 3. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Ayat 2-nya, saya langsung ke ayat 3-nya. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Yahweh. Dalam kemegahan nama Yahweh, Allahnya. Mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi, anak atau orang yang dinubuatkan yang akan lahir di dalam Bethlehem Efrata, itu jelas menunjuk kepada Yesus Kristus. Di ayat ketiga dikatakan, ia
ya, Yesus Kristus itu akan datang dengan kekuatan Yahweh. Dalam kemegahan nama Yahweh. Siapa Yahweh? Allahnya. Jadi Yahweh adalah Allahnya Yesus Kristus. Di mana ayatnya ada tertulis. Mika pasal 5 ayat 3. Kemudian di dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 16 ada tertulis bahwa Yahweh disebut sebagai Bapa. Juga di dalam Yesaya 64 ayat 8 ya. Yahweh disebut sebagai Bapa. Nah, di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus jelas ketika menunjuk kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu tertulis di Yohanes 17 ayat 3. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Yesus menunjuk kepada Bapa. Engkau satu-satunya Allah yang benar. The only true God. Ya. Jadi Bapa itu oleh Yesus disebut sebagai satu-satunya Allah yang benar. Yang tadi di Yohanes 20 ayat 17, Yesus menyebut Bapa itu sebagai Bapakku dan Bapakmu. Jadi itu Bapa bukan cuma Bapaknya Yesus, tapi juga Bapaknya Yesus dan Bapa kita semua. Allahku dan Allahmu. Nah, jadi Allah yang dikabarkan oleh Yesus adalah Allahnya Yesus. Bapaknya Yesus. Ya, yang di dalam Mika pasal 5 ayat 3 dikatakan sebagai Allahnya Yesus Kristus. Nah, kemudian ketika Yesus sudah bukan jadi manusia, juga jelas sekali dikatakan di dalam banyak ayat, ada 15 ayat di dalam kitab Perjanjian Baru, ketika Yesus sudah di surga, sudah bukan manusia lagi. Ini ada di Kisah 7 ayat 55 dan ayat 56. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus melihat bahwa Yesus ada di sebelah Allah yang Maha Kuasa. Dan ada 13 ayat lainnya yang berkata sama, bahwa di surga Yesus ada di sebelahnya Allah yang Maha Kuasa. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mendengarkan acara ini, ada juga yang Muslim ya. Dalam Ali Imran ayat 45 dikatakan Isa ibnu Maryam wajiban di dunia wal akhirati wa minal muqarrabin. Berada dekat dengan Allah. Nah, itu sama dengan 15 ayat yang ada di kitab Alkitab. Yesus berada di sebelahnya yang Maha Kuasa. Jadi jelas Yesus adalah Allahnya Yesus. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Donald atas opening statement yang luar biasa, tetap semangat ini sebagai khas dari Franz Donald. Dan sebelum menginjak ke season yang kedua, yakni season tanya jawab, saya sapa dulu para pemirsa yang lagi menyaksikan. Ini ada ternyata dari berbagai negara sudah on, dari Johor Bahru juga, Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, Hong Kong, US ya kan. Terus ini mana ini, Dubai ini, karena berupa bendera yang tidak bisa saya sebutkan. Terima kasih atas atensinya dan tetap stay di Geraha Mu'alaf untuk menyaksikan dan menambah wawasan keberagaman agama-agama Abrahamaik. Dan tidak membuang waktu lagi, kita menginjak ke season yang kedua, yakni season tanya jawab. Kalau tadi di awal di season pertama diawali oleh opening statement dari Bang Samuel ya, maka di season yang kedua ini pertanyaan selama 2 menit diberikan kepada Bang Samuel. Oke, Bang Samuel sudah ready ya? Selama 2 menit dipersilakan Bang Samuel untuk memberikan pertanyaan kepada Mas Franz Donald. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Oke, saya mau tanya, di dalam Yohanes 8 ayat 24, Yesus berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu, jikalau kamu tidak percaya akulah dia. Kamu akan mati di dalam dosamu. Oke? Saya mau tanya sama Franz Donald,
Ini pertanyaan gampang saja. Dia yang dimaksud Yesus di sini siapa? Ya, karena kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, si dia ini, kamu mati di dalam dosamu. Sekarang pertanyaan saya cuma simpel aja. Siapakah dia yang dimaksud Yesus di sini? Kalau bisa ketika menjawab, disertakan ayat Alkitabnya. Silakan, sudah cukup. Oke, cukup ya, Bang Samuel, selama nggak sampai 2 menit ini. Dan Ya. kemudian diberikan kepada Mas Frans Donald selama 7 menit untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan Bang Samuel. Timer berjalan, jawaban mengalir. Ya, terima kasih. Pertanyaan di Yohanes 8 ayat 24 itu terjawab di ayat-ayat sebelumnya. Ya. Justru sebenarnya harusnya saya yang bertanya tadi. Kok bisa ayat Yohanes 8 ayat 24 ini dijadikan dasar bahwa Yesus adalah Allah. Nah, itu. Tetapi karena pertanyaan diberikan kepada saya mengatakan bahwa coba mulai dibaca mulai di ayat 23 aja. Yohanes piro, Mas? Ya, Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Jadi dia ini konteksnya adalah ketika berbicara yang dari atas. Dia bukan berarti JHWH, bukan berarti Allah yang Maha Kuasa. Ya, konteksnya jelas tidak. Makanya saya justru heran teman-teman dari Sabelian ini sering sekali ini menjadi ayat favorit untuk membuktikan bahwa Yesus adalah YHWH. Padahal tidak ada begitu. Jadi begini, masih ada waktu ya. Injil Yohanes. Injil Yohanes ayat berapapun juga. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes pasal terakhir. Itu tidak boleh lepas dari konteks Yohanes 20 ayat 31. Di Yohanes 20 ayat 31, perikopnya besar adalah maksudnya Injil ini dicatat. Injil Yohanes. Jadi penulis Suaranya nggak kedengeran nih, berisik. Berisik suaranya Mas Frans itu. Coba saya tes dulu. Tes suaranya Mas Donald. Coba. Berisiknya bukan bisa dengar. Oke. Coba. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Injil Yohanes ini maksud tujuan penulisnya adalah supaya pembacanya percaya bahwa Yesus itu Kristus, Yesus itu Mesias, Yesus itu orang yang diurapi oleh Allah dan Anak Allah. Injil Yohanes pemeriksaan loh nih. Injil Yohanes Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Wah, enggak ada itu. Jadi pemahaman Allah Bapa itu sendiri dalam peninjauan apa di pabrik aja enggak sampai sehari kan? Enggak sampai. Aduh Mas, berisik Mas, itu mikrofonnya dimatiin dulu Mas. Berisik, saya nggak dengar loh. Sudah, saya ulangi ya. Jadi Injil Yohanes asal dari ayat berapapun juga harus dipahami bahwa maksudnya semua ditulis adalah supaya pembacanya percaya Yesuslah Mesias, Anak Allah. Supaya kamu percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia. Nggak ada. Juga tidak ada maksudnya apa? Supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Nggak ada. Maksud Injil Yohanes dicatat adalah Yohanes 20 ayat 31.
Semua yang tercantum di sini telah dicatat bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Cukup jelas, Bang Sian? Iya, tetapi tidak menjawab secara eksplisit, Mas. Loh, jawabannya itu di ayat 23 tadi. Kecuali Mas pakai contoh kecuali Mas pakai contoh Yesaya ini contoh ya, Mas. Yesaya 52 ayat 6 ya. Sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Itu jadi eksplisit, ada akulah dia. Nah, tetapi Mas Frans Donald tidak menjawab itu. Dilanjut Mas Frans Donald untuk memberikan. Lanjut, silakan Mas. Lanjut. Ya. Jadi akulah dia. Jadi perkataan Yesus sebagai ego eimi di kitab Perjanjian Baru ini ada sekitar 8 kali ya. Nah, akulah dia itu ya sesuai konteksnya itu adalah yang berasal dari atas. Yesus memang berasal dari atas, bukan berasal dari dunia. Bukan berasal dari dunia yang dikuasai oleh iblis, tapi Yesus berasal dari Allah, yaitu Bapa dari atas. Akulah dia yang berasal dari atas. Akulah dia, Mesias itu. Oke, sudah atau? Sudah cukup, Mas Donald, jawabannya? Cukup. Oke. Dan berikutnya bergulir kepada Mas Donald untuk memberikan pertanyaan kepada Bang Samuel selama 2 menit ya. Timer berjalan, pertanyaan Mas Donald mengalir. Baik. Pertanyaan saya adalah bagaimana Bang Sian memahami Yohanes 20 ayat 17. Ketika Bentar Yesus ya. berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Kepada Allahku dan 20. Yohanes 20 ayat berapa? 17. Siapakah Allahnya Yesus yang dimaksud oleh Yesus? Dan kemudian dihubungkan dengan 15 ayat Alkitab yang lain yang mengatakan bahwa di surga Yesus berada di sebelah Allah. Nah, kalau Yesus adalah Allah itu sendiri, terus Allah yang mana itu? Yang di sebelahnya Yesus. Kan Yesus katanya Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan ada 15 ayat di dalam Alkitab Perjanjian Baru mengatakan bahwa Yesus berada di sebelah kanan Allah. Nah, kalau Yesus adalah Allah, jadi terus Allah yang di sebelah kanannya itu siapa? Allah yang mana lagi? Pertanyaan saya adalah siapa Allahnya Yesus yang dimaksud di Yohanes 20 ayat 17. Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapakku. Jadi Bapaknya Yesus dan juga Bapaknya murid-murid Yesus. Kepada Allahnya Yesus dan juga Allahnya murid-muridnya Yesus. Nah, siapa Allahnya Yesus itu? Oke, sudah cukup ya. Dan beranjak kepada Bang Samuel untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan Mas Frans Donald selama 7 menit ya. Timer berjalan, jawaban meluncur. Baiklah, akan saya jawab. Ya, perlu diketahui bahwa Yesus itu dibunuh ya karena dia mengaku bahwa Allah adalah Bapanya. Oke, saya bacakan ayatnya. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu para pemuka Yahudi, Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya. Yohanes 19 ayat 7. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Kalau dia anak Allah, maka dia Allah. Nah, ketika Yesus berkata bahwa Allah adalah Bapanya, LAI menuliskannya Bapa B huruf besar, stripnya N-nya huruf besar. Dalam teks Yunani koinenya itu pateramo. Ketika Yesus berkata pateramo, itu tidak boleh diucapkan oleh manusia kecuali Bapa itu sendiri. Karena kata mo bukan kata moi. Mo artinya milikku. Tetapi LAI menerjemahkannya Bapakku dengan K huruf besar. Kalau dalam bahasa Inggris, Mas Frans Donald kan udah biasa di Bali ya. Kalau ditanya who's that car, itu kalau jawabannya ada 2.
Kalau Mas Frans Donald jawab my car, belum tentu punya Mas Frans Donald. Tapi kalau Mas Donald jawab sama teman-teman bule Mas Frans Donald bilang, that car is mine, berarti STNK-nya punya Mas Frans Donald, BPKB-nya punya Mas Frans Donald. Ketika Yesus berkata, Allah adalah Bapakku, ku di situ pakai mau, dia berkata bahwa Allah Bapalah aku, kebapaanku. Oke? Sekarang kenapa begitu saya bilang? Karena orang Yahudi tak berkata, kami tahu bahwa Allah adalah Bapa kami. Tetapi ketika Yesus berkata Allah adalah Bapakku, dia disalib. Kita tidak perlu lagi saksi. Ketika Yesus berkata anihu, akulah dia, dalam bahasa Yunaninya ego eimi, tetapi dalam bahasa teks Ibraninya anihu dengan akhiran alef, itu tidak boleh diucapkan oleh manusia kecuali oleh Allah itu sendiri. Kata-kata itu diucapkan oleh Allah berkali-kali dalam perjanjian lama. Oke? Jadi ketika aku pergi kepada Bapakku, itu pergi kepada kebapaanku. Yesus sendiri sudah mengaku kepada Filipus, yang Filipus tidak mengerti. Ya kan? Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yohanes 14 ayat 8. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Oke? Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Lalu penutupan closing statement dari Yesus lebih parah lagi. Yesus bilang, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Mau Bapa yang mana lagi Filipus? Lo selama ini bersama-sama dengan gue. Oke, jadi ketika Yesus dikatakan pergi kepada Bapakku, pergi kepada kealahanku, pergi kepada kebapaanku. Yesus sendiri di dalam Wahyu sudah berkata, barang siapa menang, ya sebentar saya ambil ayatnya dulu, biar sah. Ya. Wahyu 3 ayat 12. Iya, itu ada ayat ininya ya, sebentar ya. Oke, Yesus berkata, Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya. Yesus mengaku dirinya Allah. Dan ia akan menjadi anakku. Kalau Yesus berkata, kalian menjadi anakku, berarti Yesus jadi Bapa. Oke? Saya ambil satu ayat ini, Mas Frans Donald tadi sudah kasih ayat yang lain, terima kasih. Nah, ini ucapan Yesus, aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku, adalah ucapan-ucapan ilahi Sang Yahweh itu sendiri. 2 Samuel 7 ayat 14. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Ya, 1 Tawarikh 17 ayat 13. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Oke? Jadi di sini pernyataan Yesus ini kalau buat orang-orang Yahudi adalah penistaan agama. Makanya dia bilang saya tidak perlu lagi saksi. Bahkan Yesus berkata bahwa dirinya adalah kamu akan melihat bahwa anak manusia akan turun dari awan-awan. Itu adalah ucapan-ucapan dalam perjanjian lama. Kalau Yesus berkata anihu, akulah Mesias, berarti dia adalah Mosia yang ada di dalam Yesaya 43 ayat 11 tadi. Akulah Yehova, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Kata juru selamat pada teks Ibrani Yesaya 43 ayat 11, Mosia. Oke, di dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11, hari ini telah lahir bagimu. Aku membawa berita kesukaan besar. Berita kesukaan besar dalam teks Yunani koinenya adalah Eungalion. Eungeli, Injil, ya. Lukas 2 ayat 10. Lukas 2 ayat 11-nya, apa berita kesukaan besar atau Injil itu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Tuhan, Mesias di kota Daud. Jadi kata juru selamatnya yang saya ambil, oke? Saya bukan kata Tuhannya. Kata juru selamat yang saya ambil yang mengacu kepada juru selamat kata yang sama yang dipakai di Yesaya 43 ayat 11. Begitu Mas Frans Donald. Ya, jadi yang lahir itu adalah Allah itu sendiri, Elohim itu sendiri. Di dalam keteofaniannya dia maha kuasa. Sebelum dia dilahirkan menjadi anak manusia, dia sudah datang berkali-kali. Di dalam keteofanian sebagai tiang awan, tiang api, orang yang bergumul dengan Yakub, yang langkah kakinya terdengar mencari-cari Adam, yang menghampiri dalam bentuk manusia astral kepada Imam Yehezkiel, kepada Abraham, kepada Daniel dalam tungku perapian dan lain-lainnya. Nah, jadi ketika Yesus berkata, kita kembali lagi, aku kembali kepada Bapakku. Dia kembali kepada kealahannya. Karena dia, Yesus adalah Alfa dan Omega. Ya, kalau dia katakan, aku Alfa dan Omega, Yesus nggak berkata, kami Alfa dan Omega. Itu satu orang. Aku Alfa dan Omega. Kalau dia Alfa dan Omega, berarti dia seorang diri.
Itu ayatnya ada di dalam perjanjian lama. Aku yang seorang diri membentangkan langit. Siapakah yang mendampingi aku? Itu ada di Ayub kalau Mas tahu. Ya, jadi tidak ada yang lain. Dia adalah Ehad, ya, satu-satunya Tuhan. Yesus itu sendiri. Telah dikatakan dalam perjanjian lama, Allah bukanlah manusia. Ya, makanya sebab itu ada tertulis di perjanjian baru. Dia yang telah datang menjadi manusia. Karena Yesus awalnya bukan manusia. Dan dia kembali kepada yang bukan manusia itu. Di dalam kealahannya, di dalam Bapa itu sendiri. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Luar biasa manajemen waktu yang presisi dari Bang Samuel untuk menjawab pertanyaan dari Mas Frans Donald ya. Dan selanjutnya ini pertanyaan Bang Samuel kepada Mas Frans Donald selama 2 menit diberikan. Sebentar. Udah dimulai waktunya belum? Belum. Kenapa? Sebentar ya. Saya lagi buka dulu sebentar. Oke, silakan Mas. Oke, selanjutnya selama 2 menit pertanyaan dari Bang Samuel. Timer berjalan. Pertanyaan meluncur. Oke, sebelum saya bertanya, saya mau kasih narasi dulu sedikit ya, penjelasan bahwa Yesus berkata bahwa akulah Alfa dan Omega, yang terdahulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Ya, aku di situ. Lalu kalimat-kalimat ini sudah tertulis juga di dalam kitab perjanjian lama, tapi saya tidak keburu mencari ayatnya, kecuali dikasih waktu lebih, dikatakan hal yang sama. Aku, jadi bentuk kata tunggal, oke? Ya, jadi hukumnya di dalam Alkitab, ya suka tidak suka, Allah itu harus seorang diri, tidak ada yang lain. Ya, dia itu Alfa dan Omega, tidak ada yang sebelum dia, nggak ada. Dia itu yang pertama-tama. Oke, jadi Yesus hukumnya harus ada sebelum segalanya ada. Oke, saya bacakan Ayub 9 ayat 8. Ya, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Nah, pertanyaannya, apakah di manakah Yesus atau siapakah Yesus itu ketika dia seorang diri? Apakah Yesus bersama-sama dengan Bapa? Oke, apakah Yesus bersama-sama dengan Bapa atau hanya Yesus saja atau hanya Bapa saja? Kalau hanya Bapa saja berarti Yesus nggak ada. Sedangkan sudah dikatakan Yesus ada sebelum segalanya ada. Itu dia pertanyaan saya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Samuel atas pertanyaan selama kurang dari 2 menit ya. Dan bergulir selanjutnya jawaban dari Mas Frans Donald selama 7 menit. Timer berjalan, jawaban meluncur. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama tentang Alfa dan Omega ya. Sebenarnya ini pernah saya jelaskan di video saya yang ada di channel Wartawan Injil ya. Jadi nanti kalau waktunya habis bisa teman-teman bisa nonton di situ ya. Tentang sebutan Yesus disebut sebagai Alfa dan Omega maksudnya apa? Saya ada sampaikan di situ dengan durasi yang cukup panjang. Tapi di waktu yang singkat ini saya akan coba jelaskan bahwa Alfa dan Omega yang disampaikan oleh Yesus itu konteksnya tidak sama dengan Alfa dan Omega yang disampaikan di dalam Yesaya 44 ayat 6. Ya, di Yesaya 44 ayat 6 dikatakan bahwa Yahweh semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi konteksnya berbicara tentang sebagai yang awal dan yang terkemudian dalam konteks sebagai Allah. Itu yang tertulis di Yesaya 44. Jadi untuk selama-lamanya Yahweh lah tetap Allah, nggak ada yang lain. Nah, sedangkan di dalam Wahyu 22 ayat 13 ya, 13. Yesus menyebut, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Ya, ini tidak dalam konteks Yesus berkata bahwa sebagai Allah yang Maha Kuasa, bukan. Ya. Tapi kalau kita buka di dalam Wahyu, jadi kalau kita membaca Alkitab harus scriptura, interpret scriptura. Ya. Di dalam kitab Wahyu pasal 5 kita bisa tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya di antara makhluk yang ada di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Jadi Wahyu pasal 5 bisa dibaca mulai ayat pertama sampai ayat ke-7. Ya. Di situ dikatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya di antara yang ada di surga, di bumi, dan di bawah bumi, yang diberi kuasa untuk membuka gulungan kitab itu. Nah, jadi Yesus adalah yang awal dan yang terakhir.
yang diberi kuasa luar biasa oleh Allah Bapa untuk menjadi juru selamat. Singkatnya seperti itu. Kemudian, tadi Bang Syaan juga memberikan ayat di Wahyu berapa itu ya? Wahyu 21 ya. Wahyu 21 ayat, Wahyu 22:13 ya. enggak, tadi Wahyu 21 ayat 7 ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Nah, ini bukan perkataan Yesus. Ya. Kalau kita baca mulai ayat yang pertama, kita bisa ketahui itu bahwa itu berbicara tentang Allah. Nah, jadi membaca kitab Wahyu, kita tidak boleh lepas dari Wahyu pasal 1 ayat 1. Yaitu ada tertulis, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi kitab Wahyu itu wahyu Yesus yang bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi dapat dari Allahnya. Ya. Nah, sehingga ketika kita memahami seluruh kitab Wahyu, itu kadang ada yang berbicara malaikat, ada yang Yohanes, ada yang Yesus, dan ada yang Allah Bapa. Tapi intinya seluruh kitab Wahyu membedakan antara Yesus dengan Allah. Di Wahyu 1 ayat 6 misalkan. Jelas sekali Allah itu adalah bapaknya Yesus. Tidak dikatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Di Wahyu 3 ayat 2, Yesus juga berkata, Allahku. Di Wahyu 3 ayat 12, 4 kali Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan kuberikan nama Allahku. Nama kota Allahku, yaitu Yerusalem yang baru dari Allahku, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi Yesus punya nama baru di surga. Allahnya Yesus ya tetap Allahnya Yesus, yang oleh Yesus disebut sebagai Bapa. Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi Yesus ketika jadi manusia, punya Bapa, punya Allah. Nah, ketika Yesus sudah nggak jadi manusia lagi, jadi kitab Wahyu ini kan ditulis sekitar tahun konon katanya sekitar tahun 97 Masehi. Sekitar 50-60 tahun setelah Yesus bukan manusia lagi. Nah, ketika Yesus bukan manusia, Yesus masih memiliki Allah. Ada tertulis banyak ayatnya. Di Wahyu itu banyak sekali. Allah disebut sebagai Bapakku ya, di Wahyu 2 ayat 26, di Wahyu 3 ayat 5, dan ayat-ayat yang tadi saya sampaikan. Jadi jelas, secara biblical kontekstual, kitab Wahyu menjelaskan bahwa Bapa itu berbeda dengan Yesus. Bapa itu adalah Allahnya Yesus. Tidak pernah Yesus menjadi Bapa atau Yesus menjadi Allah yang Maha Kuasa. Tidak pernah. Nah, tadi di Wahyu 21, saya katakan Bang Syaan sangat keliru fatal kalau menganggap itu perkataan Yesus. Bukan. Wahyu 21 itu perkataan Allah Bapa. Sehingga yang menjadi anak, tidak pernah Yesus dipanggil sebagai Bapak, itu nggak pernah. Bapak itu ya Bapaknya Yesus. Ingat Rasul Paulus di 1 Korintus 8 ayat 6 juga mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kurang jelas apa? Tidak pernah Rasul Paulus mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Yesus Kristus. Atau kemudian, oh ya tadi mau mengingat. Tadi di Yesaya 44 ya, bukan Yesaya, maaf, Yesaya berapa? Yesaya ya 44 ayat berapa tadi yang dikutip? Bahwa Yesus disebut sebagai ya, Yesus disebut sebagai Mosiah ya, teks Ibraninya. Ya, 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. 43 ayat 11. Justru di situ dikatakan Mosiah. Mosiah itu artinya Mesias, orang yang diutus oleh Allah. Jadi yang akan datang itu adalah orang yang diurapi oleh Allah. Bukan Allah Bapa sendiri yang menjelma menjadi manusia. Oke.
Terima kasih. Luar biasa argumen dari Mas Frans Donald untuk menjawab pertanyaan dari Bang Samuel. Dan terus bergulir. Sekarang bergantian Mas Donald untuk memberikan pertanyaan selama 2 menit kepada Bang Samuel. Timer berjalan. Mas Donald bertanya. Sebenarnya gini Gus, sayang ini ada beberapa poin-poin yang belum tersampaikan tapi kemudian harus putus ya, belum selesai kemudian harus ganti pertanyaan lain. Tapi nggak apa-apa, memang aturannya begini ya. Harusnya ada acara battle sih. Iya tapi ya. it's okay. Battle itu kan bisa diselesaikan, dijelaskan dulu sampai selesai baru ganti topik gitu ya. Iya, ini jadi gimana nih Gus? Bertanya ya Mas Frans Donald. Misalkan selama 15 atau 15 ya, 15 atau 20 menit lah untuk battle sehabis pertanyaan dari Mas Donald ini, battle tidak apa-apa. Sesuai kesepakatan saja. Bagaimana? Oke, setuju. Selama 20 menit ya. Iya Mas Donald. Ya boleh, 20 menit atau setengah jam battle ya nggak apa-apa. Langsung battle aja. Ya, oke. Jadi closing statement-nya nanti selama 5 menit kalau begitu ya. Kalau enggak sekarang langsung battle aja gitu. Iya, langsung begitu. battle aja. Oke, selama berapa? 30 menit ya? Boleh. Ya. Waktunya tinggal 30 menit berarti ya. Mas Gus Imron yang disediakan 40 menit. Jadi nanti 5 menit untuk closing statement. Oke? Jadi 30 boleh. battle. Iya, silakan dilanjutkan. Berarti battle ini sekarang ya. Oke, battle langsung ya. Oke, silakan Mas Frans Donald diteruskan, tapi kalau bisa jangan terlalu panjang. Ya, silakan Mas. Oke, timer berjalan, battle meluncur. Ya, menyambung yang tadi ya, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yehova atau akulah Yahweh, dan tidak ada Mosiah selain daripadaku. Tidak ada Kristus, tidak ada Mesias, tidak ada orang yang diurapi oleh Allah selain daripadaku. Jadi saya memahami adalah bahwa tidak ada Mesias selain utusan daripada Yehova. Jadi Mesias itu bukan dari Donald Trump, bukan dari Bill Gates, bukan dari Hong Kong ya, tapi dari Yehova. Oke, sebentar ya Mas. Oleh bangsa sebentar ya. Artikan bahwa itu adalah Yehova sendiri. Ya, sebentar. Ya, kan? Saya mau menanggapi dulu satu-satu ya. Yang tadi Wahyu 21 ayat 6 Mas, semuanya telah terjadi. Firman-Nya lagi padaku, semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega. Jadi maksudnya ini Allah ya, Mas Frans Donald ya. Oke. Ya. Kalau di situ Allah, seharusnya Yesus tidak memakai kata ganti orang pertama, tunggal. Harusnya dia pakai kata ganti ketiga. Misalnya dia katakan begini, dia adalah Alfa dan Omega. Oke. Harusnya dia bilang dia kenapa? Coba baca mulai ayat yang pertama. Ayat yang pertama dari Wahyu 21 ya. Oke, lalu aku melihat langit dari ayat yang mana? Ya, ayat pertama sampai ayat ke-7. Oke, panjang Mas, tapi nggak apa-apa. Lalu aku melihat langit baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang lama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat ketiga, lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Oke. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, ya, firman-Nya, ini di sini tunggal ya, tertuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, ku di situ huruf kecil berarti Yohanes, ya. Firman-Nya di sini nya huruf besar, kata ganti orang ketiga tunggal. Semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, dan awal dan yang akhir. Oke. Jadi kalau di sini Allah, sebenarnya yang berkata-kata di sini harus Allah. Karena aku adalah Alfa dan Omega. Nah, kalau yang di sini berfirman adalah Yesus,
tetapi Yesus bukanlah Alfa dan Omega, maka dia seharusnya memakai kata ganti orang ketiga tunggal. Dialah Alfa dan Omega, bukan akulah. Gitu. Jadi dia berkata di sini akulah. Itu kan ngomong bukan Yesus. Itu yang ngomong Yesus. Bukan. Iya, sekarang Mas Frans Donald kan bilang, Yesus menyampaikan firman Allah kan? Kan tadi di ayat 1 yang paling atas, firman yang disampaikan kepada Yesus kan begitu? Betul ya? Mana? Maksudnya Wahyu dari pasal Wahyu 1 pertama, dari Wahyu 1 ayat 1-nya, Mas. Ya, coba dibuka ayo biar teliti. Ayo kita petani Ya. bareng-bareng. Ayo. Wahyu 1 ayat 1 Buka ya. Wahyu. Maaf. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ya, pelan-pelan aja. Udah jelas ya? Jadi wahyu adalah wahyu. Nggak, soalnya Yesus waktunya harus ini, Mas. Ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Oke, sekarang kita masuk ke 21 ya, yang tadi ya. Loh, enggak, jangan. Baca terus. Jadi di Wahyu Panjang 1 Mas, kan sampai dijelas- berapa? Iya. Inilah Makanya wahyu harus Yesus Kristus. Iya, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Hanya di huruf besar, Yesus huruf besar, ya. Jadi ada dua supremasi di situ. Supaya ditunjukkannya lagi, ya kan, kepada hamba-hambanya. Ya, Apa yang harus segera Di teks- terjadi oleh malaikat? ini kan tidak ada huruf pembedaan huruf besar kecil. Ada, Mas. Ada. Oke. Bukan huruf Oke, besar, oke. Mas. Itu ada tou, ada mau, ada moi, ada toi. Jadi Ya, di dalam teks Yunani Koine beda, Mas. Bukan huruf besar, Mas, Ya. tapi kepemilikan, Mas. Di situ yang Mas nggak tahu. Nah, jadi itu loh, Mas. Ini Makanya aja. kalau kita baca panjang, pelan-pelan aja. Ya, kalaupun tidak selesai hari ini, kita minta waktu lagi bisa dilanjut hari lain supaya tuntas. iya, nggak apa-apa nanti Ya. Mas kan sudah ada HP-nya di saya. Kalau Mas suka nge-zoom, nanti saya undang nge-zoom sama teman-teman yang lain dari berbagai denominasi juga sih, begitu. Jadi di Wahyu 1 gitu loh, ayat Mas. Wahyu 1 ayat 1 itu kan dijelaskan. Inilah wahyu Yesus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus, kan gitu ya. Betul. Maka kita kembali lagi yang 21 ya, kita kembali lagi yang 21. Jangan ke sana dulu. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Hamba-hambanya ini kan hamba-hambanya Yesus dan hamba-hamba Allah. Ya, Iya. tadi dijelaskan di ayat pada ketujuh jemaat. Dan oleh malaikatnya, loh berarti ada malaikat juga yang diutusnya, telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Nah, kemudian nanti di ayat keempat dikatakan Yohanes ketujuh jemaat. Jadi itu rentetan wahyu itu kan wahyu dari Allah Bapa dikaruniakan ke Yesus. Yesus mengutus malaikat kepada Rasul Yohanes. Yohanes baru ketujuh jemaat. Jadi apa namanya? Susunannya sudah jelas. Wahyu itu dari Allah, yaitu Bapa. Kemudian ke Yesus, ke malaikat, ke Yohanes. Nah, jadi Allah yang memberi wahyu kepada Yesus itu bukan Yesus Kristus sendiri. Betul, Mas. Anggaplah saya terima. Iya, anggaplah sepakat saya terima. Saya ikutin saja maunya, Mas. Oke. Jadi itu bukan ucapan Yesus sebenarnya. Itu ucapan Allah yang disampaikan kepada Yesus, kan itu sebenarnya. Wahyu 1 ayat 1 kan begitu. Masalahnya kan begini. Bang Syah memahami bahwa Yesus ya Bapa itu sendiri. Nggak usah ke situ dulu. Nggak usah ke situ dulu. Saya lagi mengikuti, saya seolah-olah jadi Frans Donald, ya. Oke. Jadi saya bukan oneness, oke. Saya sekarang nggak jadi oneness dulu, oke. Nah sekarang di Wahyu 21 ayat 9-nya, aku adalah Alfa dan Omega. Itu nggak boleh. Kalau Yesus bukan Allah, dia harusnya berkata dialah Alfa dan Omega. Nah, terus yang ayat 7-nya barang siapa menang, sebentar. Ayat 7-nya barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan dia akan menjadi Allahnya. Dan dia akan menjadi anaknya. Enggak, aturannya begitu, ya. Enggak, kalau ayatnya berbunyi dan aku menjadi Allahnya dan ia menjadi anakku. Kata ganti orang pertama. Kalau Yesus bukan Allah, sebentar dulu. Kalau Yesus bukan Allah, aturannya berkata dia akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anaknya, bukan anakku. Nah, jadi di sini harus diperhatikan tata bahasa. Pemahamannya karena Bang Sian menganggap bahwa itu yang berbicara adalah Yesus. Padahal bukan. Iya. Di situ kunci. Maka saya ajak rentetan, oke, kita petani. Petani itu apa ya? Kita teliti dari awal. Maka saya ajak kepada Wahyu 1 dulu. Supaya membedakan bahwa dari Wahyu pasal 1 ayat 1 dan berikutnya.
itu dibedakan antara Yesus dengan Allah. Setuju nggak Ya, sampai di oke. sini? Setuju. Kan tadi Wahyu 1 ayat 1 kan sudah dijelaskan. Yang berkata-kata kan Yesus. Kan gini loh, Mas. Itu Yang berkata-kata kan Yesus di situ. di mana? Wahyu Betul nggak? 21 itu. Bukan. Wahyu 1 ayat 1-nya, Wahyu 1 ayat 1. Ya, Wahyu 1 ayat 1. Ya. Kan yang ngomong Yesus. Bukan. Yang ngomong siapa? Bukan. Malaikat kepada Rasul Yohanes. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, bukan kepada. Iya. Iya, tapi dan oleh malaikat-malaikatnya yang diutusnya, ia menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ya, kayak ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ia di sini huruf besar, bukan malaikat. Gitu. Oke. Itu jelas di situ, ya. Ayat 2-nya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Firman Allah ini siapa sih? Yesus kan? Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia. Ya. Firman Allah itu the word of God, firman-nya Allah. Oke. Oke, nggak apa-apa saya ikutin ya. Jadi Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Jadi bersaksi tentang siapa dia? Makanya dibaca firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Iya, berarti Yesus yang bersaksi kepada Yohanes. Dia yang berbicara. Ayat 2 ya. Yohanes bersaksi tentang firman-nya Allah, yaitu firman-nya Yahweh. Dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Jadi ada dua. Betul. Iya. Firman Allah bersaksi kepada Yohanes, Yesus juga bersaksi kepada Yohanes. Oh, enggak, Mas. Ya. Enggak. Loh, coba dibaca pelan. Yohanes, coba ya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Di situ Allah sedang tidak berfirman. Jadi Yohanes bersaksi tentang firman Allah. Itu dibedakan loh kalimatnya loh. Iya, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Bukan firman Allah bersaksi ya. Nah, dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Kristus ya. Jadi kan ada dua. Tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Oke, jadi yang memberikan kesaksian kepada Yohanes adalah Yesus Kristus kan? Maka tadi dari awal kan saya bilang, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus. Jadi runtutannya wahyu, kita sepakat dulu atau tidak? Kita udah sepakat. Sampaikan kepada Yesus. Yesus kemudian mengutus kepada malaikat-malaikatnya. Malaikat menyampaikan kepada Rasul Yohanes. Salah. Di dalam Yohanes dalam Yohanes 1-nya, ya saya baca ya. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Iya. Ya, iya di sini siapa? Yesus Allah ya. Bapa. Enggak dong. Allah Bapa. Kan tadi Mas udah sebutin urutannya. Iya, Allah Bapa. Kan Yesus Kristus. Loh, kok itu? Baca itu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah padanya. Jadi ada Allah. Iya, betul. Oke. Tapi ini anutan Mas ya, karena di sini kalau saya Oneness Pentakostal berbeda pengertiannya. Saya cuma mengikuti Mas Frans Donald. Karena kalau dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus, Yesus Kristus di sini adalah anak manusia yang dikaruniakan Allah kepadanya, nya huruf besar. Tidak boleh nya huruf kecil, tapi huruf besar. Berarti yang dikaruniakan Allah kepadanya, nya di situ Allah juga. Oke? Jadi Yesus Kristus itu pengertian Oneness Pentakostal. Ya, tapi saya mengikuti kemauan Mas Frans Donald. Saya mengikuti kemauan. Ya. Inilah wahyu Yesus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Oke, tidak apa-apa. Iya, betul. Iya, betul. Betul. Saya dikaruniakan Allah kepada Yesus. Nyanya kalau diganti itu Yesus. Iya. Tapi nya di sini huruf besar loh. Lah iya. Huruf besar kan Yesus. Iya, nya juga dipakai untuk Allah loh. Untuk menyebut kata ganti Allahnya loh. Kenapa Yesus dikata kata ganti Allahnya huruf besar? Lu kan
Di perjanjian baru semua ketika menunjuk kepada Yesus dikasih huruf besar semua loh. Iya, tapi untuk Allah juga, untuk mengganti kata Allah juga pakainya huruf besar. Untuk Allah dan untuk Yesus ditulis huruf besar. Di teks Iya. aslinya kan nggak ada huruf kecil. Oh enggak, dia pakai mau. Pakai milik, Mas. Nah, itu yang Mas nggak tahu masalahnya di sini. Loh, Yesus berkata Bapaknya, kenapa Yesus dibunuh? Berarti kan Yesus menyatakan dirinya Allah itu sendiri. Jangan lari ke sana dulu. Kita bahas ini dulu. Wahyu Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Oke. Jadi dikaruniakan kepada Yesus. Setuju nggak? Iya, setuju. Ini kan gampang. Iya. Bahasa yang Nah, terus baca selanjutnya. Baca selanjutnya. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Nah, yang disebut sebagai hamba-hambanya ini siapa? Ya, Yohanes di situ termasuk. Ya, ketujuh jemaat nanti. Ya. Pertama ya, kemudian apa yang harus segera terjadi dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Oke, koma. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Iya di situ siapa? Allah Bapa. Oke, itu tidak jelas, Mas. Jadi ya, ia menyatakan kepadanya, itu saya artikan itu adalah Yesus. Ya enggak apa-apa. Tidak ada masalah. Allah Bapa mengaruniakan kepada Yesus, Yesus kemudian malaikat-malaikat ke Rasul Yohanes, Yohanes ke tujuh jemaat. Oke, nggak masalah. Sekarang, iya setuju. Tetapi kata iya di situ kan buat Mas nggak masalah. Bisa Allah, bisa Yesus. Sekarang kita baca ayat 2-nya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah, ya, dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ya sudah. Jadi iya di situ adalah Yesus Kristus. Yohanes bersaksi tentang firman Allah, ya, dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ada dua saksi. Iya. Ya. Jadi yang enggak. Jadi iya di situ adalah Yesus. Enggak ada dua, Mas, karena di situ kata gantinya tunggal loh. Di situ kata ganti tunggal iya loh. Enggak. Di ayat 1-nya ia telah menyatakan iya di situ tunggal bentuk kata ganti. Ya. Di Yohanes di Wahyu 1 ayat 1 itu ia telah menyatakan iya di situ tunggal. Ya, kepada hambanya Yohanes tunggal, ya. Ini harus diperhatikan, ya. 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah, tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, satu oknum di situ. Maka cocok dengan nyanyanya semua di situ yang adalah tunggal. Karena di dalam ke dalam Yehuda itu tidak bisa Allah itu memakai kata ganti jamak. Itu nggak boleh. Makanya Allah itu Esa. Nggak boleh. Nah, ini benar. Iya. Ayat 2-nya Yohanes setuju. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Iya. Ya. Iya. Firman Allah. Dan tentang kesaksian yang diberikannya oleh Yesus Kristus. Ini kan beda. Itu. Jadi satu oknum. Loh, kok bisa? Kan Mas bilang tadi firman Allah. Sekarang firman Allah itu apa? Firman Allah itu apa di situ? Firman Allah ya firmannya Allah. Ya sudah. Kalau firman Allah, firmannya Allah, apakah dia oknum? Firmannya Allah itu kata-katanya Allah. Ya sudah, berarti cuma satu oknum individu di situ adalah Yesus Kristus. Maka firman adalah dafar. Firman adalah dafar atau logos atau lego perkataan, ya. Nah, jadi di situ oknumnya. Ya, saya setuju soal itu. Nah, makanya di sini dikatakan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Yang memberikan kesaksian pada saat itu secara verbal itu bukan firman Allah. Firman Allah itu adalah sesuatu yang disaksikan, ya, tetapi bukan pemberi kesaksian. Nah, tetapi di sini kesaksian ini diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, maka cocok dengan ayat 1-nya, semua pakai kata ganti orang pertama tunggal dan orang ketiga tunggal. Gitu. Malaikatnya di situ tunggal. Allah kepadanya nyanya tunggal. Nah, jadi di sini semua jelas. Iya, jadi di sini semua jelas bahwa ini adalah Wahyu 1 ayat 1 sampai habis itu semua adalah
penyampaian Yesus kepada Yohanes. Nah, maka kita kembali yang Wahyu 21 tadi, bahwa ketika Yesus berkata, apa? Gimana, Jangan Mas? ke sana Putus-putus. dulu. Nggak usah ke Wahyu 21 dulu. Kita selesaikan di sini dulu. Iya. Ya. Coba ya, baca ayat keempat ya sampai ke 5 ya. Salam kepada ketujuh jemaat. Ya. Salam pada 7 jemaat. Jadi ada salam dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai menyertai kamu dari Dia. Nah, pertama tadi salamnya dari Yohanes. Sekarang dari Dia. Dia yang mana? Dia Yesus di situ. Bukan. Perhatikan baik-baik. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Kemudian berarti Dia di situ Allah ya? Allah ya? Dia di situ Allah. Sebentar dulu. Ya, betul. Sebentar dulu. Pertama salam dari Yohanes. Kemudian kedua dari Dia yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Kemudian dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ayat 5, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Nah, jadi salamnya ini ada dari 4 pihak. Dari Yohanes sendiri, dari Allah Bapa, dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahta Allah, dan dari Yesus Kristus. Nah, ini beda. Yesus Kristus bukan Dia yang ada di ayat 4. Oke, sekarang Mas, ya sebentar. Mas percaya nggak kalau Yesus itu sudah ada sebelum segalanya ada? Segalanya dalam arti apa? Sebelum segalanya ada, Yesus itu sudah ada sebelum dilahirkan. Mas percaya nggak? Kalau kita ngomong kitab Wahyu 3 ayat 14, Yesus nanti saya ngambil nggak dari Wahyu? Nanti saya nggak ambil dari Wahyu. Saya nggak ambil dari Wahyu. Mas percaya nggak Yesus itu ada sebelum segalanya? Sebelum segalanya. Segalanya dalam arti apa? Ya kalau segalanya ya segalanya, Mas. Kosmos juga belum ada, Yesus sudah ada, Mas. Malaikat-malaikat di surga? Belum ada, Mas. Belum ada, Yesus sudah ada, Mas. Wahyu 3 ayat 14, Yesus adalah permulaan ciptaan Allah. Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah yang sulung dari ciptaan. Jadi Yesus adalah ciptaan yang awal. Kemanusiaannya, Mas. Oke, kemanusiaan Yesus lah ciptaan yang wujudnya Dia. Tetapi sang pencipta itu adalah Yesus itu sendiri, Mas. Karena saya sebenarnya begini, Mas. Begini, Mas. Karena saya salah dari tadi. Gini, Mas. Ada Yesus pencipta nggak ada tertulis, Mas. Enggak, kalau tadi bilang Yesus adalah sang pencipta, dalam arti Allah yang Maha Kuasa nggak ada tertulis. Tapi kalau Yesus ikut diberi kuasa, Yesus diberi kuasa untuk mencipta. Dalam Kolose, di dalam Ibrani, di dalam Yohanes 1 dikatakan melalui Yesus. Ada Mas. Sebentar saya bacakan Yohanes 1 ya. Pada mulanya Allah firman, pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Sebentar, Mas, saya bacakan dulu, Mas. Yohanes 1 ayat 1 dan 3 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, Kaitheos and Hologos. Ya, jelas ya. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, jadi ketika menjadikan segala sesuatu, sekalipun Mas tidak mengakui Yesus adalah Allah, tapi Yesus ada di situ. Karena dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di situ tunggal. Ya, nah. Ya, itu bahasa 1 Yohanes. Oleh itu kan sebentar saya lanjutin dulu. Sebentar dulu. Sebentar dulu, saya lanjutkan dulu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Oke, Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Ya di sini Yesus, tetapi dunia tidak mengenalnya. Karena ayat 14-nya firman itu telah menjadi manusia. Jadi yang menjadikan dunia itu adalah Yesus dan segala-galanya. Ya, sekarang saya baca Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di sorga, yang ada di bumi, dan yang tidak kelihatan dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, tapi dikatakan bahwa dunia ketika Dia datang, dunia tidak mengenalnya. Gitu ya. Nah, jadi Yesus itu pencipta mas sebelum segalanya ada. Gitu. Karena saya dari tadi mengikuti paham
saya dari tadi mengikuti pahamnya Mas Frans Donald karena saya Oneness Pentakostal, tapi saya bertoleransi mengikuti itu. Jadi sekalipun saya mengikuti pahamnya Mas Frans Donald, itu nggak kena juga, Mas. Nanti mentoknya di Wahyu 21 tadi begitu. Kalau Yesus berkata aku adalah Alfa dan Omega, bukan dialah. Gitu. Nah, kalau misalnya Mas tetap mengakui itu, berarti Yesus dan Bapa harus sama-sama ada, tetapi Bapa bukanlah Yesus. Kan begitu? Nah, nanti akan mentok Iya, kepada ayat Ayub dan pengkhotbah tadi bahwa dia adalah yang seorang diri membentangkan langit, tidak ada yang mendampingi. Nah, mentoknya di situ nanti, Mas. itu kan bahasa sastra. Jokowi seorang diri membangun bandara di Papua. Iya, tetapi pas Jokowi ada semuanya ada. Gitu kan, tadi kan ayatnya jelas dikatakan tidak ada yang mendampingi aku. Tidak ada yang mendampingi aku. Dalam hal keputusannya iya. tidak ada. Iya. Berarti tidak ada, bukan dalam hal keputusan, Mas. Bukan dalam hal keputusan karena dikatakan dia Alfa dan Omega, sebelum segalanya ada. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi bukan berarti dia ada tetapi tidak disertai, bukan. Itu karena hubungannya dari Alfa Omega itu. Kalau Alfa dan Omega aku, berarti harus seorang diri. Bukan kami Alfa dan Omega. Gitu. Ya, intinya adalah Bang Samuel kan memahami bahwa Yesus adalah Bapak itu sendiri. Ya kan? Harus Bapak sendiri, ya. Ya justru itu, saya bilang itu melampaui yang ada tertulis di dalam teks-teks Alkitab. Ada tertulis, Mas. Lalu ada tertulis, Mas. Nggak ada. Yesus adalah Bapa, nggak ada. Itu asumsi Anda. Anda berasumsi karena ayatnya begitu, Yesus harus Bapa. Kan gitu. Harus kan Bapa. Gini, Mas. Kan gini, Mas. Kan Filipus, kan nenek moyangnya Mas Frans Donald kan sudah ada waktu itu. Dia namanya Filipus Donald. Nah, si Filipus Donald ini nanya sama Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tetapi Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Nah, itu loh, Mas. Jadi bukan melampaui yang tertulis, itu tertulis, Mas, bukan perkataan saya. Nah, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri karena Yesus sendiri telah menyatakan kepada Filipus. Ya, maka sekarang saya jawab ya. Itu di Yohanes 14 ayat 9. Silakan Bang Samuel buka di dalam Yohanes di dalam mana? 3 ayat 20. Apa tadi putus, Mas, suaranya? Yohanes 13 ayat 20. Satu pasal sebelum Yohanes 14. Sebentar, Mas, pelan-pelan, Mas. Yohanes 13 ayat 20. Ayat 20. Ya, ada aku berkata kepadamu. Ya, aku bacakan saja. Ya, sesungguhnya. Oke. Barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima dia yang mengutus aku. Ya, jadi barang siapa menerima utusannya Yesus, dia menerima Bapa. Ya, ini hanya beda kata kerja loh. Di Yohanes 14 dikatakan melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Di Yohanes 13 ayat 20 menerima utusannya Yesus sama dengan menerima Bapa. Apakah berarti murid-murid Yesus atau utusan-utusan Yesus adalah Bapa itu sendiri? Coba dipikirkan. Kemudian ayat berikutnya. Matius 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, kata Yesus. Jadi barang siapa menyambut murid-muridnya Yesus, itu sama dengan menyambut Yesus. Nah, apakah itu berarti murid-muridnya Yesus adalah Yesus itu sendiri? Jelas, Bu? Ya. Jadi kan kita memahami teks Alkitab ini harus skriptura, interpret skriptura. Bagaimana? Ya, pakai Yohanes 12:45 dong, Mas, bacain, Mas. Yohanes 12:45, Mas. Sebentar. Sebelum ke sana, saya ingin Bang Samuel sepakat nggak ini dengan Yohanes 13 ayat 20 ini? Barang siapa menerima orang yang diutus Yesus sama dengan menerima Bapa.
Iya, Berarti tetapi itu itu kan bukan tetapi iya, tetapi di murid ayat itu sebentar Mas. Di iya, ayat ini kan itu hanya penulis Injil Yohanes sebentar menerima Mas. sama dengan Sebentar menerima ya. Bapa. Melihat Iya, Yesus sama dengan melihat Bapa. Nggak bisa dia bilang bahwa Yesus adalah Bapa. Ngawur sebentar itu. Mas. Sebentar Mas. Aku nggak pernah bilang Mas ngawur loh Mas. Sorry ya. Loh, saya Jadi ngawur. Saya kalau ngomong iya saya belak-belakan saya bilang sesat. iya, tapi supaya Mas tahu, saya nggak pernah bilang Mas ngawur. Ya, iya memang saya ngawur nggak apa-apa Mas. Ya, Iya, saya begini. ngawur. Ayat yang Mas bacakan tadi, Bilang ya, sebagai Yesus adalah sama dengan Bapa karena Yesus berkata, barang iya siapa melihat sebentar dulu aku, Mas. Ya, ngawur. yang Nggak diutus bisa. Yesus itu yang diutus Yesus itu tidak dinyatakan sebagai dia yang mengutus, Mas. Ya, yang ayat yang Mas pakai. Tapi kalau Mas pakai Yohanes 12 ayat 45 dikatakan, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Nah, kalimat ini tidak dipakai untuk utusan Yesus. Jelas ya, Mas? Mana-mana Jangan Yohanes berapa? marah-marah loh. Yohanes 12 Enggak, ayat Mas. 45. Saya katakan ketika orang menafsirkan 14 ayat 9 sebagai, berarti itu Yesus adalah Bapa. Loh, Yesus Itu sendiri ngawur. ngomong sama Filipus, akulah dia, bagaimana sih? Dia sendiri berkata kepada Filipus, Filipus tunjukin, Filipus kan udah tahu itu kalau Yesus bukan Bapa. Makanya dia minta tunjukkan Bapa itu kepadanya. Coba aja sekarang Mas Frans Donald datang ke zaman Yesus mengucapkan kata-kata yang sama diucapkan Filipus kepada Yesus. Tunjukkan Bapa itu kepada saya. Kan begitu. Simple Ya, yang toh? jelas kalau justru itu bertentangan kalau ditafsirkan seperti itu akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain di mana Yesus mengatakan Kalau tafsir tuh bebas, Mas. Namanya tafsir, bukan Tuhan yang menafsirkan. Kan Mas bilang kalau ditafsirkan kan tidak betul. Saya nggak nafsirin. Ayatnya secara literal ngomong begitu, wes toh. Masa saya nafsirin lagi? loh, kalau Anda baca Yohanes 14 ayat 9 sebagai Yesus adalah Bapa itu sendiri dalam arti sesungguhnya, letters, ya itu namanya ngawur. Terima Ya kasih. kalau saya, ya oke. Oke, luar biasa. Saya banyak memetik pelajaran dari kedua narasumber ini dan tidak terasa ini ya. Mungkin Loh, bisa dilanjutkan nanti tanya jawabnya kepada Frans Donald versus Samuel part 2 gitu. Kita sediakan. Boleh. Dan tidak terasa juga ini sudah menginjak ke session yang ketiga, yakni session closing statement. Jadi dari masing-masing narasumber diberikan waktu selama 5 menit ya. 5 menit untuk memberikan closing statement. Siapa dulu ini? Terserah Mas Frans. ya saya dulu juga bisa. Oke. Boleh Mas. Monggo Mas. Closing statement dari Mas Frans Donald selama 5 menit. Timer berjalan, closing statement mengalir. Ya, pertama-tama terima kasih banyak buat momen ini, Bang Siaan ya. Saya harap semoga bisa berlanjut ke pembicaraan kedua ya, karena ini biar tuntas. Nah, kemudian ketika saya memakai kata-kata sesat sebagai sesat, saya mengatakan ngawur juga, itu adalah memang gaya bahasa saya. Saya tidak tedeng aling-aling. Nah, tetapi kalau ada perkataan-perkataan saya yang dianggap mungkin menyinggung atau bikin nggak enak hati ya, kalaupun mau marah, jangan sampai besok matahari terbenam. Jadi, yoi men. Kita harus saling memaafkan 70 kali 7 kali. Kemudian terkait dengan tema, yang jelas ini tidak tuntas ya malam ini. Jadi buat siapapun penonton, teman-teman yang pemirsa hari ini tidak tuntas. Jadi banyak hal yang memang harus kita sama-sama klarifikasi. Ya, tetapi sesuai dengan tema, apakah YHWH adalah Yesus? Jawaban saya sangat tegas, bukan. YHWH adalah yang mengutus Yesus. Yesus adalah utusan dari YHWH. YHWH adalah Allahnya Yesus. Yesus adalah anaknya YHWH. Sehingga Yesus menyebut YHWH sebagai Bapakku dan Bapakmu. YHWH itu bukan hanya Bapaknya Yesus, tapi juga Bapaknya semua murid-murid Yesus. YHWH bukan hanya Allahnya Yesus, tapi juga Allahnya murid-murid Yesus.
Kemudian tadi tempat disinggung di dalam kitab Wahyu, saya memahami kitab Wahyu begitu jelas terang benderang. Di dalam kitab Wahyu dijelaskan bahwa Allah adalah yang mengaruniakan wahyu kepada Yesus. Dan di sepanjang kitab Wahyu dibedakan antara Allah dengan Yesus Kristus. Ada Yesus disebut sebagai anak domba. Allah disebut sebagai Bapa, kadang-kadang disebut sebagai Allah. Yesus berulang kali dalam kitab Wahyu mengatakan Allahku, 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 Allahku. Juga ada Bapakku, Bapakku. Yang perlu dipahami saudara-saudariku, bahwa di dalam kitab Wahyu ini jelas-jelas Yesus sudah berada di surga. Yesus sudah bukan manusia lagi. Nah, jadi ketika Yesus sudah di surga, Yesus masih memiliki Allah. Artinya Yesus jelas bukan Allah itu sendiri. Yesus bukan Putus. ya. Ya. Ataupun setelah Yesus bukan manusia lagi, Yesus tetap sama. Ya, di dalam 12 ayat 8 dikatakan Yesus tetap sama. Jadi sejak pertama kali Yesus ada, ketika jadi manusia, dan setelah naik ke surga bukan manusia lagi, Yesus tetap sama, yaitu sebagai anak Allah, bukan sebagai Allah yang maha kuasa. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih buat Gus Imron dan Gerah Mu'alaf dan siapapun yang mau pay attention di acara ini. Terima kasih. Itu aja Gus Imron. Masih ada waktu nggak? Kalau ada ya saya sambung, kalau nggak cukup sekian. Oh, masih ada ya? Masih ada Mas, 1 menit 30 menit Mas. 1 menit 30 detik ya. Silakan Mas. Ya. Jadi kesimpulan seperti itu ya. Jadi kembali saya tegaskan, iman Kristen yang sejati harus berdasarkan ada tertulis di dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika Kristus mengatakan Bapa, menunjuk kepada Bapa sebagai engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Ya, karena Allah ada banyak ya. Maka di dalam 1 Korintus 8 ayat 5, Rasul Paulus mengatakan ada banyak yang bisa disebut Theos, baik di surga maupun di bumi. Namun bagi kita hanya ada satu Theos saja, yaitu Bapa. Dan Bapa itulah Allahnya Yesus, Allahnya para rasul, Allahnya para nabi. Bapa itu bukan pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Jelas ya. Yesus sebelum jadi manusia, pada saat jadi manusia, dan sesudah jadi bukan manusia lagi, tetap memiliki Allah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Donald atas closing statement selama kurang dari 5 menit. Dan melangkah kepada closing statement dari Bang Samuel selama 5 menit juga. Timer berjalan, closing statement meluncur. Ya, terima kasih buat Gus Imron sama Gerah Mu'alaf. Terima kasih my bro Franz Donald. Pengen rasanya kalau kita kopdar langsung ya, atau nanti ya untuk sementara ini di Zoom aja lah dulu. Ya, sebelum saya closing statement, saya mau bikin closing pembelaan. Karena waktu closing statementnya Mas Franz Donald tadi sebenarnya masih menyisakan daripada perdebatan itu sendiri. Jadi saya mau kasih tahu ya, kalau yang namanya Kristen itu harus percaya bahwa juru selamat telah lahir. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Nah, juru selamat yang lahirnya ini harus dimengerti. Yang lahir ini juru selamat. Apa sih juru selamat? Juru selamat itu yang di Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yehova, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Kalau kata tidak ada juru selamat selain daripada aku diartikan adalah orang yang diurapi, berarti bukan dia. Ayatnya jadi berubah. Tidak ada juru selamat selain daripada yang aku utus. Nah, itu baru betul. Tetapi tidak. Yahweh mengatakannya tidak ada juru selamat selain daripada aku nih, gitu. Nah, jadi itu. Nah, terus ya itu satu statement saya. Kedua, kalau Yesus memang saya salah artikan dia bukan akulah dia yang dikatakan Yehova akulah dia. Kenapa orang Yahudi mau nyalip dia? Itu masalahnya.
Kalau Yesus tidak pernah mengakui dirinya, oke lah Yesus nggak mengakui dirinya Allah, sekalipun disebut sama Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, ya oke lah. Ya, tetapi ketika Yesus mengatakan akulah dia, anak manusia akan turun dari awan-awan, mengatakan dirinya Mesias, dia harus Yahweh itu sendiri. Karena kita kalau mau mengenal siapa Yesus, harus mengenal hukum Taurat dan kitab para nabi tentang Mesias. Jadi kalau Yesus berkata akulah dia, orang Yahudi yang berhadapan dengan Yesus otomatis memakai literal keyahudian cara pandang Yahudi dia untuk menanggapi apa pernyataan Yesus. Sebenarnya kalau berhadapan dengan orang Yahudi, ketika Yesus berkata anihu, itu sudah lebih daripada dia menyatakan dirinya Allah itu sendiri. Akulah dia. Maksud kamu, sayalah Mesias, salibkan dia. Karena Mesias harus Elohim itu sendiri. Itu yang tidak dimengerti kebanyakan orang Kristen yang belajar tidak dari akar Ibrani, tidak memakai cara pandang orang Yahudi. Kalau para ahli Taurat tinggal gampang aja, lo berkata akulah dia, kamu berkata akan turun dari awan-awan sebagai Mesias, salibkan dia, kami tidak perlu lagi saksi. Imam Lewi merobekkan bajunya. Begitu ya. Jadi kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu mati di dalam dosamu. Siapakah dia di sini? Jawabannya gampang. Tinggal ketik aja di Alkitab online, Alkitab aplikasi, akulah dia, perjanjian lama. Keluar semua, akulah dia. Di situ Yahweh sendiri menyatakan akulah dia. Tidak boleh orang manusia menyatakan akulah dia kalau dia bukan Yahweh itu sendiri. Itu namanya penistaan agama. Begitu ya. Jadi itulah Kristen sejati yang percaya akulah dia. Kalau tidak percaya akulah dia, kamu mati di dalam dosa. Ya, sekian closing statement saya. Terima kasih telah difasilitasi buat dari Gramualaf, dari teman-teman Muslim di sini yang mendukung kami, sekalipun kami tidak seiman dengan kalian, kami tetap mengasihi, dan yang lebih daripada itu, kalian bisa mengasihi kami. Itu dia. Oke, buat Gus Imron yang sudah merendahkan hatinya menuntun acara kita ini kepada acara yang bermanfaat, berkualitas, beretika, dan lain-lainnya. Buat Mas Frans Donald, semua gaya bahasa yang saya hadirkan di sini, juga yang Mas Frans Donald hadirkan di sini, adalah kejujuran, spontanitas yang kaya. Jadi artinya bahwa apapun yang tidak baik yang ditanggapi oleh Mas Frans Donald atau yang saya tanggapi dari Frans Donald adalah bagian dari salah satu kekayaan sifat kita masing-masing. Yang terpenting adalah sifat kebaikan yang ada pada diri Mas Frans Donald dan saya. Itu yang harus lebih mempersatukan kita dan juga teman-teman Muslim lainnya. Begitu. Terima kasih buat Tuhan kita, Tuhan umat manusia semuanya, yang adalah Maha Penolong, yang adalah Juru Selamat umat manusia, yang adalah Bapa atas kita semua, yang melahirkan roh kita, bukan melahirkan tubuh kita ya, tapi roh kita yang dilahirkan oleh Dia. Sekian, terima kasih, closing statement dari saya. Silakan Mas Gus. Oke, terima kasih kedua narasumber dari Mas Frans Donald maupun dari Bang Samuel. Luar biasa ini dialog malam ini, ya kan. Dalam kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan bahwasanya di sinilah dialog segala namanya dialog akademis lintas agama. Kalau dalam Islam itu ada namanya lakum dinukum waliyadin. Ini yang ada dua artinya ada dua statement yang digabung menjadi satu, artinya lakum dinukum. Nah, ini yang terjadi malam ini, lakum dinukum waliyadin. Artinya bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Nah, yang didialogkan pada malam hari ini adalah setengah statement dari lakum dinukum waliyadin, yakni bagimu agamamu, dan ini harus dipahami oleh umat Islam sendiri. Artinya Gramualaf memfasilitasi dan bisa menunjukkan bahwasanya di kedua narasumber ini walaupun berbeda, tetapi ada yang patut dipetik untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, yakni sepakat untuk tidak sepakat ya. Sepakat untuk tidak sepakat. Jadi itu yang bisa dipetik
Dan dalam topik benarkah YHWH itu adalah Yesus, apapun jawaban dari kedua narasumber tentu tidak bisa memuaskan Bang Samuel dan juga Mas Frans Donald. Tetapi saya apresiasi dari kedua narasumber bahwasanya bisa duduk memberikan sharing ilmu, dan itu kita serahkan kepada pemirsa untuk saling menilai. Saya sampaikan juga terima kasih kepada para pemirsa yang setia untuk memantengi Geraha Mu'alaf beserta channel-channel yang berafiliasi. Ada channel tentu saja Geraha Mu'alaf, Yonatan Nandar, Akademi Kristolog, Peta Buyung, Edi Prayitno, juga tim Mukhoriban, ya kan, Alwan TV, dan tentu saja Esa Raflesa, dan channelnya Wartawan Injil juga, ya kan. Luangkan waktu untuk subscribe, share, and like. Dan saya doakan untuk para pemirsa semua kita tetap dalam keadaan sehat-sehat saja, ya kan, dengan kondisi baik-baik saja dalam bingkai NKRI yang barusan merayakan HUT kemerdekaannya yang ke-75. Tetap bersatu. Akhir kata saya sampaikan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.